rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini telah terlihat hilal Ramadan di banyak titik di Indonesia. Yang itu berarti dipastikan besok insyaallah kita akan puasa Ramadan. Bahkan tadi banyak pihak ulama-ulama yang di Australia juga mengontak kami untuk memastikan apakah besok mereka juga melaksanakan ibadah Ramadan. Dan insyaallah tahun ini serempak seluruh Indonesia ditambah dengan Australia. Saya nggak tahu untuk Malaysia dan sekitarnya. Sepertinya tahun ini serempak hari Senin besok insyaallah. Nah karena itu malam hari ini insyaallah kita mengadakan sholat taraweh. Sebagaimana tadi diumumkan oleh Pak Giono, ada tambahan satu Pak. Kemarin itu di Al-Islam mati listriknya dari PLN pusat. Sehingga kita mau mengajukan kajian itu tidak bisa sampai nunggu listriknya nyala. Alhamdulillah ada jamaah yang berbaik hati, insyaallah akan memberikan wakaf genset. Ya, untuk Al-Islam, jadi kalaupun listrik mati, insyaallah listriknya sih bisa nyala. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisir. Dan sekalian untuk mengisi waktu insyaallah sampai kita melaksanakan salat tarawih, paling tidak malam hari ini kultum saja. Jadi sebentar saja mengingatkan, ya karena Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kemudian puasa ini untuk ditujukan kepada orang beriman agar kemudian mereka mencapai tingkatan ketakwaan. Dalam hal ini Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-112 bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Makanya Ramadan ini bagaimana kita dari awal menanamkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, bangunlah di atas kejujuran, bangunlah di atas kebenaran. Karena kalau orang itu jujur, orang itu benar, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah SWT. Dia akan berada di posisi kebaikan-kebaikan terus menerus. Meskipun banyak orang gak senang, banyak orang yang jujur di satu kantor yang memang di situ lingkungannya buruk, manusianya tidak baik. Ya, dimusuhilah orang yang jujur itu, tapi lama-kelamaan yang dipercaya sama pimpinan di kantor itu insyaallah yang jujur. Yang enggak jujur semuanya akan bergeser. Makanya itu butuh waktu untuk kemudian selama kita berada di atas kejujuran, Allah akan bukakan pintu. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa." Maka Nabi mengatakan kepada kita, kalian harus jujur. Ya, kalian harus selalu jujur. Karena kejujuran akan membuka pintu kebaikan-kebaikan. Dan pintu kebaikan akan membuka pintu surga. Seseorang ketika sudah terbiasa dia jujur, maka Allah akan tetapkan dia menjadi orang yang jujur, siddiq. Karena itu barakallahu fikum, ini perlu kita tanamkan ke dalam diri kita untuk merubah keadaan yang ada. Karena di Indonesia ini sekarang mencari orang pintar banyak, tapi mencari orang yang jujur itu akan sulit. Nah, kalau kita kemudian membawa misi ini dalam kehidupan masyarakat, insya Allah orang-orang yang buruk itu akan terkikis nantinya. Lama-kelamaan mereka akan tersingkir dan yang akan muncul orang-orang yang jujur, dan mereka inilah yang kemudian menjadi pelita bagi masyarakat, sehingga kemudian kepercayaan akan diberikan kepadanya. Karena itu sekalian, apalagi nanti seorang ketika menjadi pemimpin, ya minimal pemimpin rumah tangga, apalagi kalau sampai menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin negara, ini harus dibangun di atas kejujuran.
Meskipun kita melihat sekarang banyak para calon-calon pemimpin ketika kampanye, waduh janjinya luar biasa. Ya, diumbar janji-janjinya luar biasa, tapi ketika terpilih ternyata mereka tidak jujur. Apa yang dijanjikan mereka salahi sendiri. Ya, mereka kemudian mengingkari janjinya, berarti mereka tidak jujur. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu tidak akan berdusta. Siapa yang berdusta? Orang munafik. Makanya Allah menyebutkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Siapa pendusta itu? Orang-orang munafik. Mereka yang mengaku muslim tapi kemudian kena penyakit kemunafikan yang berakibatnya kemudian mereka menjadi orang yang tidak jujur. Karena itu kita jangan sampai kena penyakit kemunafikan ini. Karena ketidakjujuran itu. Makanya bangun di dalam diri kita kejujuran dan jangan menjadi orang munafik. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali apa? Orang mukmin. Dan orang mukmin itu tanda yang utama adalah dia apa? Jujur. Sehingga karenanya suatu kali Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha datang seorang ibu-ibu bersama dengan anak-anaknya, anak-anak kecil. Kemudian anak itu dipanggil oleh ibunya, kemudian dikasih kurma yang ada di tangannya. Ya, kemudian kurma itu ada tersisa satu. Ya, oleh ibu ini dibagi dua, untuk dua anaknya dibagi dua-duanya. Coba perhatikan, seandainya ibu itu manggil anak tidak untuk dikasih kurmanya, ya, maka ibu itu masuk kategori orang yang tidak jujur. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau datang mencari seorang perawi untuk meriwayatkan hadis dari siang perawi itu. Kemudian dia datang ke tempat si perawi itu, tahu-tahu perawi itu memegang semacam makanan untuk keledai. Tetapi kemudian bukan untuk memberi makanan kepada keledai, tapi untuk menangkap keledai. Ibarat kita ngasih jagung kepada ayam, bukan ngasih jagung, tapi untuk menangkap ayam. Itu sudah dianggap bohong, sehingga riwayatnya tidak diambil. Sampai seperti itu. Kehati-hatian mereka untuk menghindari ketidakjujuran seperti itu. Makanya sekalian ini perlu kita, kalau bapak-bapak menjanjikan hadiah sepeda kepada anaknya ketika nanti anaknya lulus atau kemudian mencapai tingkat tertentu, maka janji itu harus dipenuhi. Jangan sampai kemudian tidak dipenuhi, dusta itu. Karena apa? Sudah janji, penuhi janjinya itu. Makanya jangan kita menanamkan kebohongan kepada keluarga kita karena janji-janji palsu seperti itu. Makanya di dalam kita berdagang pun seperti itu. Kalau kita bersumpah, sumpahlah yang jujur. Ya, bahkan kemudian di antara tanda istri yang salihah itu, kata Nabi idza nadhara ilaiha saradhu. Kalau dipandang menyenangkan. Wa idza amaraha ata'adhu. Kalau disuruh oleh suaminya, tuh istri mengikuti kehendak suaminya. Wa idza aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau dia bersumpah sesuatu kepada istrinya, maka istri pun akan memenuhi sumpahnya sang suami itu. Luar biasa. Makanya satu sama lain saling menguatkan. Nah, barakallahu karena itu kejujuran ini menjadi ukuran kebenaran seseorang. Seorang ustadz datang ke rumah saya. Dia termasuk salah seorang tokoh salafi di satu tempat. Kemudian dia mengatakan tentang keluhan dia. Mengajar kitab sekian banyak, pengikutnya sekian banyak. Mau kemana? Dia dalam kebingungan. Akhirnya saya tanya sama dia, Ustadz, untuk mengukur seseorang benar atau tidak ukurannya apa? Ini Ustadz benar, ini enggak benar, itu ukurannya apa? Terdiamlah Ustadz itu. Kemudian dia bertanya, apa ukurannya Ustadz? Coba kamu lihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Kalau mengukur Ustadz itu benar atau tidak benar, ukurlah dengan ayat itu. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka yang mengaku beriman, sesungguhnya mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada keraguan di dalam kalbunya. Masalah iman, masalah keyakinan itu dalam diri seseorang, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diminta untuk mengukur dengan apa? Itu ukuran dalam. Ukuran luarnya apa? Mereka berjihad
dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang yang benar. Nah kalau ada ustadz anti jihad, itu pasti ustadz gak benar. Kalau ustadz menghalangi jihad, itu pasti ustadz gak benar. Kenapa? Allah mengukur dengan ukuran ini. Sebesar apa seseorang itu berjuang berjihad dengan harta dan jiwanya jalan Allah. Itulah orang yang jujur. Makanya kalau mau mengukur keadaan yang ada, mudah sekali ukurlah dengan ayat ini. Makanya kejujuran menjadi tumpuan harapan kita sebagai umat Islam. Sehingga karenanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kalau orang itu jujur, dia butuh dua hal. Sesuai dengan ayat ini. Apa itu? Wajahadu bi amwalihim, dia butuh menjadi orang yang dermawan. Kalau Anda ingin jadi orang jujur, maka sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah jadilah orang yang dermawan. Satu. Yang kedua, ketika menyebutkan wajahadu bi amwalin wa anfusihim fi sabilillah, berjuang dengan jiwa di jalan Allah, itu butuh apa? Butuh keberanian. Sehingga orang yang jujur itu maknanya apa? Kedermawanan plus keberanian sama dengan apa? Kejujuran. Subhanallah itu. Makanya orang yang jujur itu dia akan punya dua sifat. Dia dermawan tapi sekaligus dia apa? Pemberani. Nah karena itu Ramadan harus menjadi pemicu buat kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena itu perintah Allah SWT. Supaya kita kemudian siap berkorban dengan harta dan jiwa kita kepada Allah dengan memiliki dua karakter. Karakter dermawan dan karakter pemberani. Anak-anak kita, kader-kader kita harus kita didik ke arah itu sekalian. Supaya mereka menjadi orang-orang jujur. Sehingga dengan itu mempunyai dua karakter ini sehingga kemudian bisa merubah keadaan. Karenanya saudara sekalian ini semua butuh penanaman pada kita dan Al-Qur'an semuanya isinya itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Seluruh kalimat-kalimat Tuhanmu itu mengandung kebenaran, kejujuran dan keadilan. Makanya kalau ingin menguatkan diri kita dalam sifat-sifat seperti itu jangan jauh dari Al-Qur'an. Makanya Ramadan menjadi bulan jihad, bulan Al-Quran yang di atas itu kemudian kita kuatkan diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa ketika nanti selesai melaksanakan ibadah Ramadan sehingga 11 bulan ke depan itu kita sudah mempunyai bekal yang cukup dengan apa yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Sehingga dengan itu perjuangan kita ke depan harus terus berlanjut, jangan kemudian kita mengalami penurunan. Coba beruntungnya kita hari ini masih menemukan malam Ramadan. Ya, tadi Muhammad Ali Clay dikubur, nggak ketemu Ramadan dia. Ya, meskipun tadinya dia petinju hebat. Ya, tapi ketika Allah mengendaki, ternyata dia tidak dikehendaki Ramadan ini ketemu sama Allah. Ya, ketemu dengan Ramadan. Tapi dia dipanggil sama Allah SWT. Luar biasa itu, pelajaran penting. Orang terkenal, tetapi kemudian Allah mengendaki beda dengan kita. Kita dikasih kesempatan hidup untuk sampai Ramadan. Makanya maksimalkan Ramadan ini dengan amal-amal saleh untuk mencapai la'alakum tattaqun. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah amin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan jangan lupa doa untuk kaum muslimin yang sedang mengalami derita. Hari-hari ini umat Islam dibantai di Fallujah oleh kalangan Syiah dan kelompok-kelompok jahat itu. Ya, jangan lupa doa-doa kita untuk mereka karena Allah memuji 3 manusia dalam Al-Quran. Aliman sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. 3 manusia ini, satu diharapkan doanya mereka yang sedang sakit. Yang kedua adalah mereka yang berjuang mencari harta yang halal, diharapkan untuk mendukung dananya buat perjuangan Islam. Yang ketiga adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dengan semangat dan dirinya untuk membela agama Allah. 3 manusia ini dengan doa, dengan harta, dan dengan jiwa, maka perjuangan Islam ini akan jaya insya Allah sekalian. Makanya jangan lupa dalam doa-doa kita, doakanlah saudara kita yang sedang mengalami derita, baik di Yaman, di Irak, di Syria, maupun di tempat-tempat lain. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.